Tanggal 27 April 2026, 16 nyawa hilang di stasiun Bekasi Timur. 21 Mei 2026, hampir sebulan setelahnya, Polri akhirnya mengumumkan sudah ada tersangka. Siapa? Supir taksi, inisial RRP, baru kerja 3 hari sebelum kejadian. Ancaman hukuman, 6 bulan penjara atau denda 1 juta rupiah. 1 juta rupiah untuk tragedi yang memakan 16 nyawa. Tunggu. Bukan untuk yang 16 nyawa itu kasus lain. Yang ini cuma kasus taksinya yang ditabrak KRL. Nggak ada korban jiwa. Yang 16 nyawa itu, kasusnya masih investigasi. Belum ada tersangka. Selamat datang di Anatomi Kambing Hitam ala Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan apapun, izinkan saya berhenti sebentar. 16 orang berangkat naik kereta malam itu seperti hari-hari biasa. Mungkin pulang kerja, mungkin mau ketemu keluarga, mungkin bawa cerita yang belum sempat diceritakan. Mereka tidak pernah sampai. Kepada keluarga yang ditinggalkan, tidak ada kata-kata yang cukup. Tidak ada santunan yang setimpal, tidak ada video YouTube yang bisa mengembalikan apa yang hilang. Yang bisa kita lakukan adalah satu hal, memastikan ini tidak terjadi lagi. Dan untuk memastikan itu, kita harus jujur soal penyebabnya. Bukan jujur soal siapa yang paling gampang dihukum, tapi jujur soal sistem yang gagal melindungi mereka. Mari kita rapikan dulu fakta-faktanya, karena media sudah mulai mencampur dua hal yang sebenarnya berbeda. Insiden 27 April 2026, sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Sebuah taksi listrik Green SM berhenti di tengah rel perlintasan sebidang JPL 85 Bekasi Timur. Nggak lama setelah itu, taksi tertemper. Ini istilah resminya oleh KRL Komuter Line jurusan Cikarang, Jakarta. Tidak ada korban jiwa di kejadian pertama ini. Sopirnya, RRP, sempat terjebak di dalam mobil karena pintu terkunci. Tapi selamat. 3 menit 43 detik kemudian, di lokasi yang nggak jauh dari situ, kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Gambir, Surabaya Pasar Turi menabrak bagian belakang KRL lain yang sedang berhenti di peron stasiun Bekasi Timur. Inilah yang memakan 16 nyawa. Tabrakan kereta dengan kereta. Sekarang perhatikan. 21 Mei, polisi mengumumkan kasus taksi versus KRL sudah ada tersangka. Sopir taksi, kasus KRL versus Argo Bromo yang menewaskan 16 orang masih investigasi. Pasal yang dijerat supir taksi apa? Pasal 310 ayat 1 Undang-Undang LLAJ. Tindak pidana ringan, sidang oleh hakim tunggal, maksimal 6 bulan penjara atau denda 1 juta rupiah. Bapak Kasubdit Laka Ditgakum Korlantas Polri Kombes Mario Kristi PS Siregar dengan tegas menyatakan, kutipan langsung, kalau taksi dengan kereta kita sudah melakukan penetapan, tapi kalau kereta dengan kereta, itu bukan kewenangan saya. Bukan kewenangan beliau. Baiklah, kewenangan siapa? Sudah hampir sebulan. Gue bukan mau bilang sopir nggak salah, karena hari ini KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, buka data onboard mobil taksi itu. Dan datanya menarik. Yang pertama, mobilnya nggak rusak. Tidak ada error sistem dalam 1 jam sebelum kejadian. Onboard data bersih. Yang kedua, ini yang bikin geleng-geleng kepala. Versi resmi dari Ketua KNKT di depan Komisi 5 DPR, informasinya seperti ini. Mobil melaju normal di posisi drive dengan kecepatan 15 km per jam. Lalu di turunan jalan, tiba-tiba transmisi pindah ke N atau netral. Mobil meluncur sekitar 3-7 km per jam. Masuk di atas rel, berhenti. Sopir injak gas, 25%. Mobil nggak gerak. Ya iyalah, masih posisi N. Injek lagi 50%. Tetap nggak gerak. Ya iyalah. Beberapa menit setelahnya, transmisi dipindahkan kembali ke D. Tapi terlambat. KRL keburu datang. Secara faktual, ada human error. Tapi sekarang pertanyaannya, sopir ini ternyata baru kerja 3 hari. 3 hari. Pegang mobil listrik VinFast, yang sistem transmisinya electronic gear shifting, yang punya auto hold brake, yang kalau mogok dalam posisi D nggak bisa pindah ke N, yang behaviornya beda total dari mobil bensin. Siapa yang training dia?
Berapa jam onboardingnya? Apakah ada simulasi situasi darurat? Misal, apa yang harus dilakukan kalau mobil mati di tengah rel? Apa dia paham karakteristik EV yang dia pegang? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada di berkas perkara, karena yang dijerat hanya satu orang, sopirnya, bukan perusahaannya, bukan manajer operasionalnya, bukan kepala HR-nya yang approve pegawai baru pegang aset komersial di hari ketiga. Sekarang, mari kita main perbandingan. Di sebelah kiri, ada supir taksi, baru kerja 3 hari, pendapatannya harian, ditetapkan sebagai tersangka pasal 310 LLAJ. Sudah masuk berkas, segera disidangkan. Di sebelah kanan, ada banyak pihak. Mari kita absen satu-satu. Pertama, operator taksi Green SM yang menerjunkan driver baru ke jalan komersial dengan EV impor. Status, belum ada keterangan. Mereka cuma bilang, Mendukung penuh proses investigasi. dan Keselamatan prioritas utama kami. klasik. Saya hafal naskahnya, Anda hafal naskahnya, semua hafal naskahnya. Yang kedua, perlintasan sebidang JPL 85. Sudah bertahun-tahun di flag berbahaya. Presiden Prabowo sudah janji bangun flyover. KAI target tutup 172 perlintasan sebidang. Baru 80 yang ditutup. Sisanya, ya masih beroperasi. Termasuk yang ini. Statusnya belum ada tersangka. Karena perlintasan sebidang tidak bisa dipenjara, saudara-saudara. Yang ketiga adalah sistem sinyal kereta. Kereta api Argo Bromo dikabarkan sudah mengerem dari 1,3 km sebelum tabrakan. Kenapa masih nggak bisa berhenti? Kenapa sistem komunikasi antar kereta nggak mencegah KRL yang berhenti darurat di jalur yang sama? Statusnya masih investigasi. Belum ada tersangka. Jadi mari kita simpulkan dengan adil dan berimbang. Yang 16 orang mati, belum ada tersangka. Yang tidak ada korban jiwa, sudah ada tersangka. Yang punya kewenangan menutup perlintasan berbahaya aman. Yang baru kerja 3 hari, diadili. Yang punya budget triliunan untuk safety system, investigasi. Yang gajinya harian, kena pasal 310. Di mana ya logikanya? Gue berusaha ngikutin tapi nggak bisa. Atau jangan-jangan logika sederhana. Yang paling gampang dihukum duluan. Yang paling kuat menahan tekanan, ditunda. Kenapa sih ini relevan buat lu yang kerja di organisasi, yang mungkin mimpin tim, yang mungkin ngurus orang? Di dunia aviation safety, ada konsep namanya Swiss cheese model. Bayangkan setiap lembar keju, itu sebagai satu filter pertahanan dalam sistem keselamatan kita. Mulai dari regulasi, kualitas training, ketegasan SOP, kecanggihan teknologi peringatan otomatis, sampai urusan maintenance aset. Tapi sistem itu nggak ada yang sempurna. Di setiap lapisan, pasti memiliki lubang atau celah yang merepresentasikan kegagalan, kesalahan, seperti human error. Sebuah insiden atau kecelakaan tidak terjadi hanya karena satu kesalahan aja. Kesalahan fatal terjadi ketika lubang-lubang dari semua lapis keju tersebut sejajar dan terbuka secara bersamaan. Hal ini memungkinkan potensi bahaya melewati semua lapisan pertahanan. Pada kasus ini, lapisan pertama itu adalah training driver. Ada lubang, onboarding hanya 3 hari. Lapisan kedua, dari sisi kendaraan, ada lubang, drivernya nggak paham karakteristik EV. Lapisan ketiga, infrastruktur, ada lubang, perlintasan sebidang yang harusnya udah ditutup. Lapisan keempat, sistem sinyal kereta, ada lubangnya di situ, yaitu komunikasi antar rangkaian. Dan lapisan kelima, itu regulasi, ada lubang, perizinan EV taksi tanpa evaluasi reliability. Lubang-lubang itu berbaris. Pas tanggal 27 April jam 20.50 waktu Indonesia Barat, sinarnya tembus semua lapisan. Tragedi terjadi. Di organisasi yang punya mature safety culture, jawabannya bukan siapa yang paling dekat dengan lubang terakhir. Jawabannya adalah siapa yang bertanggung jawab atas setiap lapisan yang bocor. Di Indonesia, kita cuma menambah lubang terakhir. Yang lain dibiarkan menganga. So, lesson buat lu yang mimpin tim, kalau besok ada insiden di tim lu, laporan salah, customer komplain, deadline meleset, refleks pertama jangan tanya salah siapa. Tanya, sistem apa yang membiarkan ini terjadi? Tanya, onboarding kita cukup nggak? Tanya, orang ini ditempatkan dalam posisi sukses atau posisi gagal. Karena kalau bawahan lo fail di 3 hari, itu bukan masalah dia. Itu masalah lu mungkin ya, yang merekrut, mentraining, dan deploy dia tanpa siap. Sebelum tutup, 3 pertanyaan yang harusnya ditanyakan publik tapi tenggelam. Yang pertama,
Apakah Green SM punya SOP onboarding driver? Berapa jam? Apakah ada tes paham EV sebelum diterjunkan? Kalau ada, mana buktinya? Kalau nggak ada, kenapa belum ada? Pertanyaan ke manajemen. Yang kedua, sudah hampir sebulan sejak 27 April, 16 orang meninggal. Kenapa penyidikan tabrakan KRL versus Bromo masih investigasi? Sementara penyidikan Taksis versus KRL yang nggak ada korban jiwa sudah selesai dan menuju sidang. Yang ketiga, berapa banyak perlintasan sebidang berbahaya yang masih beroperasi hari ini saat saya merekam video ini? Berapa lama lagi tragedi berikutnya? Mencari kambing hitam itu murah, memperbaiki sistem itu yang mahal. Tapi 16 nyawa yang hilang di Bekasi Timur, mereka nggak bisa dibayar dengan satu sopir di penjara 6 bulan. Mereka layak dapat keadilan yang lebih besar dari itu. Kalau video ini bermanfaat, like, subscribe, dan share. Terutama ke orang-orang yang memimpin tim. Karena pelajaran dari Bekasi Timur ini bukan cuma soal kereta, tapi soal cara kita memimpin, cara kita bertanggung jawab, dan cara kita memperlakukan orang yang paling sedikit kekuasaannya di dalam sistem. Ini adalah channel Om HR aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace.